Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sandiwati rahimakumullah. Dan kesempatan yang baik ini tiada satu kata yang patut, yang pertama dan utama kita panjatkan puja puji kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan baik ini kita masih tetap diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk beribadah kepadanya dan seterusnya. Semua itu adalah atas karunia Allah. Oleh karena kita patut untuk bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita tetap termasuk hamba Allah yang menjadi abdan syakura. Amin ya amin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran bilaulah kita ini diciptakan oleh Allah. Bukan hanya kita, tapi alam semesta semua diciptakan oleh Allah karena Rasulullah dilahirkan ke muka bumi. Itu informasi dalam hadis qudsi. Allah mengatakan laula kalama khalaqul aflah. Seandainya kau Rasul Muhammad, diulang sampai 3 kali, tidak aku ciptakan, maka Allah mengatakan aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta diciptakan itu karena Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah, maka kita harus banyak bersyukur, umat yang terbaik dari semua umat yang ada di dalam dunia. Sandiwati rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan materi kelanjutan lewat online ini. Selama masa lockdown, selama masa kondisi semacam ini, kita akan menyampaikan materi semacam ini lewat online. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan-bosan untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan demikian. Sandiwati rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan ini kami akan mengambil tema 3 cara tingkatkan imunitas diri menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kalau menurut Al-Quran dan Hadis, tentunya 3 hal ini pernah atau telah dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dilakukan Rasul dan insya Allah telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas apa 3 hal untuk meningkatkan imunitas tadi? Yang pertama adalah qiyamul lail, atau dengan istilah salat tahajud. Tentunya kadang-kadang kita bertanya, apa sih bedanya qiyamul lail dengan tahajud itu? Qiyamul lail kalau dilihat dari segi artinya, qiyam itu berdiri, lail malam, artinya beribadah pada satu malam. Bisa jadi sholat istikharah, atau sholat hajat, atau sholat mutlak, atau membaca Al-Quran pada satu malam, itu semuanya qiyamul lail. Akan tetapi kalau tahajud itu nama yang spesialis yang pernah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni dalam Quran surat ke-17 ayat 79. Jadi tahajud ini sudah masuk ke dalam qiyamul lail. Tapi qiyamul lail belum tentu itu tahajud, berarti tergantung niatnya.
nak niat sholat tahajud ia menjadi niat sholat tahajud, nak sholat itu diniatil hajat ia menjadi sholat hajat pada qiyamul lail. Sekali lagi, sholat tahajud adalah nama yang telah disebut oleh Allah dalam surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad fihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka lakukanlah, hai Rasul Muhammad. Memang ayat ini ditujukan pada Rasul Muhammad secara khusus. Untuk apa? Untuk bertahajud sebagai nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah untuk kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini memang secara khusus ditujukan pada baginda Rasulullah. Akan tetapi secara umum tidak hanya pada Rasul saja. Karena kita diperintah oleh Allah untuk al-qudwah, mengikuti atau mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dengan demikian maka umatnya dianjurkan dan umatnya hukumnya sunnah. Akan tetapi bagi Rasulullah adalah hukumnya wajib. Sementara juga qiyamul lail juga disebut oleh Allah, yaitu pada Quran surat 73 ayat 2, Qumil laila illa qalila. Bangunlah al-laila pada waktu malam illa qalila. Akan tetapi sifatnya lebih umum daripada tahajud. Sandiwati rahimakumullah. Tentunya di dalam Quran surat 73 ayat 2 tadi dan seterusnya, kalau kita lihat ayat 1 sampai 7, di situ di dalam sholat malam itu ada kalimat yang isinya innana syi'atul laili ya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Mengapa sholat tahajud asal dianjurkan? Karena pada saat itulah sungguh bangun malam itu lebih kuat. Untuk apa? Untuk mengisi jiwa. Sekaligus bacaan pada waktu itu sangat mengena. Nah, mengisi jiwa dalam hal ini termasuk adalah yaitu untuk menambah kekuatan imunitas kita, yaitu menambah imunitas kita yang bisa didapatkan dengan cara qiyamul lail. Itu cara yang pertama. Tentunya untuk melengkapi qiyamul lail maka akan kami lengkapi sebagai motivasi biar kita bisa melakukan bersama-sama apa sih sebenarnya keutamaan qiyamul lail atau tahajud itu. Tentunya dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas salat qiyamul lail adalah sangat diperintahkan, sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun hanya 1 rakaat. Akan tetapi tentunya lebih dari itu lebih baik. Di antara ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah keutamaan qiyamul lail atau tahajud, bahwasanya orang yang menjaga sholat malam itu adalah sebenarnya yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmatnya. Informasi ini digambarkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 15 sampai 17. Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam kebun-kebun yang dikelilingi mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima segala pemberian Allah. Mengapa? Ada 3 hal. 1, kanu qabla innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, bahkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
lalu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Yang ketiga, mereka selalu memohon ampun di waktu pagi-pagi sebelum fajar. Ini ayat yang pertama di antara sebenarnya orang yang berhak dan layak untuk menerima kebaikan serta rahmat Allah adalah orang yang bangun untuk beribadah. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang mulai dipuji oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang berbakti. Hal semacam ini bagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman satu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah satu mereka alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Yang dua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diganggu oleh pembicaraan orang-orang yang bodoh, mereka hanya menjawab dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu semalam-malaman beribadah kepada Allah baik dengan sujud maupun dengan berdiri. Nah, doa yang kedua. Kemudian termasuk juga orang yang salat malam itu keimanannya diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana dalam Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 15 sampai ke 17. Innama yu'minu bi ayatina satu alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Dua, wasabbihu bihamdi rabbihim. Tiga atau syekh wala yastakbirun, sesungguhnya yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami itu yaitu satu alladzina idza dzukiru biha, mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayatku ialah mereka segera tunduk sambil bersujud. Kemudian wasabbahu bihamdi rabbihim, serta mereka mensucikan dan memuji Allah. Kemudian wala yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Kemudian yang kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka selalu merenggangkan ikat pinggangnya dari tempat tidur dan tidak banyak tidur. Artinya, kenapa? Berdoa kepada Allah yang timbul karena rasa takut serta mengharap. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka suka bersedekah dari apa-apa yang kami berikan pada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka, yakni segala sesuatu yang menggembirakan pandangan. Ini As-Sajdah ayat 15 sampai ke 17. Itu di antara balasan amal-amal semuanya adalah amal-amal atau perbuatan baik mereka. Demikian juga masih ada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang qiyamul lail ini pada Quran, yaitu Allah. Jadi mereka orang-orang menjaga salat malam itu oleh Allah mereka diistimewakan.
Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak melakukan. Informasi ini pada Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail. Satu, sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah. Adakah orang yang berbakti untuk beribadah kepada Allah di waktu malam? Satu, sajidan wa qa'iman, dengan sujud serta berdiri. Yahzarul akhirah, karena takut pada siksa akhirat. Yang kedua, wa yarju rahmata rabbih. Yang kedua, dan mereka mengharap rahmat Tuhannya. Oleh karena itu, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Oleh karena itu, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Demikian di antara beberapa ayat yang Allah sebutkan sebagai keistimewaan atau kelebihan orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Adapun keutamaan sholat malam yang telah disebutkan dalam hadis Rasul, di antaranya yang pertama adalah Salman Al-Farisi telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail. Kerjakanlah sholat malam. Mengapa? Sebab fa innahu, yang pertama, da'bu sholihin qablakum, karena kebiasaan orang-orang yang soleh sebelummu dahulu. Yang kedua, fa innahu wa maqrabatu lakum ila rabbikum, sebab sholat malam itu suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa maghfaratun lis-sayyi'at, sholat malam sebagai penebus kejelekanmu. Yang keempat, wa manhatun anil ismi, yaitu sebagai pencegah dosa. Dan yang kelima, wa mat'aradatun lidda'i anil jasadi. Nah, ini dapat menghalaukan penyakit dari badan. Jadi dengan sholat malam maka penyakit tidak mudah untuk menyerang kita. Dari hadis Sahal bin Sa'id juga berkata, ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lalu berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Kemudian yang kedua, wa'mal masyita fa innaka majziyun bi, berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu itu. Yang ketiga, ucapan Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah siapa saja yang kau kehendaki, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Kemudian yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ialah sholat waktu malam. Dan yang kelima, wa izzahu istighna'uhu anin nas, kebesarannya ketiadaan butuhnya kepada sesama manusia. Termasuk hadis yang ketiga, keutamaan dari malam, dari hadis dari Abu Darda. Dari Nabi SAW beliau bersabda, salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim. Kemudian wa yastabshiru bihim. Ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah serta disambut dengan tertawa dan bergembira
Siapa dia? Yang pertama, ini hadis terlalu panjang, tak bacakan artinya aja. Seorang dalam peperangan dan ketika barisan di depannya telah kucar-kacir, ia terus maju mempertahankan jiwanya serta semata-mata untuk Allah, baik ia terbunuh ataupun dimenangkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah hambaku itu, tetapi ia bersabar mempertahankan jiwanya untukku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang mempunyai istri yang cantik serta tempat tidur yang lunak, lalu ia bangun bersolat malam. Maka Allah berfirman, orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berzikir kepadaku. Padahal andaikan ia suka, dapat juga ia meneruskan tidurnya. Dan yang ketiga, seorang dalam bepergian bersama orang banyak di saat malam tiba dan orang itu berjaga. Kemudian tidur sesamanya, tetapi ia bangun di waktu sahur atau sahar, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Itu di antara Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat malam. Kemudian lantas bagaimana tata tertibnya atau cara-caranya? Yang pertama, seorang yang hendak melakukan sholat malam, maka ia disunahkan, dianjurkan yang pertama di waktu hendak tidur. Hendaklah ia berniat hendak bangun untuk sholat. Mengapa demikian? Karena ada satu hadis yang bersumber dari Abu Darda bahwa Nabi SAW sabda yang artinya kurang lebih, barang siapa yang akan tidur dan berniat untuk bangun bersolat malam, kemudian ia terlanjur terus tidur hingga pagi, maka satu, ia dicatat niatnya sebagai satu pahala. Kemudian yang kedua, tidurnya pun dianggap sebagai karunia Allah yang diberikan padanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sah. Kemudian cara yang kedua, orang yang mau sholat malam, maka sebaiknya sholat malam itu dimulai dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Artinya setelah bacaan Fatihah, ambillah surat-surat yang pendek. Maka kuliah rakaat pertama, kemudian kedua kulhu, terserah. Setelah itu terserah surat apa aja. Kalau kita ingin mengikuti Rasul, silakan. Kalau Rasul itu surat malam yang pernah diikuti oleh sahabat senior Ibnu Mas'ud atau Abu Dzar. Rakaat pertama Nabi itu membaca surat Al-Baqarah. Anggapan Ibnu Mas'ud nanti pada hari ke-10 Nabi itu rukuk. Ternyata tidak. Ternyata dihabiskan. Dan anggapan Ibnu Mas'ud juga, begitu Al-Baqarah habis Nabi rukuk. Ternyata tidak. Nabi nyambung ke surat yang keempat. Jadi hari 2 surat keempat. Entek. Kemudian rakaat yang kedua Nabi membaca surat Ali Imran habis. Itu 2 rakaat surat Rasul. Nah, sehingga tinggal digambarkan di dalam satu hadis yang solihin itu di antara bacaan-bacaan Rasulullah pada salat malam. Kemudian rukuknya lamanya seperti berdirinya. Iktidal, bangun dari rukuk, hampir sama dengan berdirinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dibangunkan pula keluarganya. Ada satu hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW sabda, yang pertama, rahimallahu imro'an qoma minal laili fasalla wa aiko zamro'atahu wa in abad nawaha fi wajiha filma. Nabi pernah menyampaikan bahwasanya
Allah akan berikan rahmat kepada siapa? Yang pertama, seorang lelaki yang bangun malam untuk bersolat, lalu membangunkan pula istrinya, dan apabila istrinya itu menolak, lalu dipercikan air ke mukanya. Demikian juga yang kedua, rahimallahu imra'an qamat minal laili fasallat wa aiqadat zaujaha, seorang perempuan yang bangun malam untuk bersolat lalu membangunkan pula suaminya. Apabila suaminya menolak, tidak mau, maka juga diperciki air. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga dari Abu Hurairah pula bahwa Nabi SAW sabda, "Idza aiqadhar rajulu alau minal lail fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kujiba fil zakirin wal zakirat." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Apabila seorang itu membangunkan istrinya pada waktu malam lalu keduanya bersolat 2 rakaat, maka tercatatlah mereka dalam golongan orang-orang yang berzikir. Dengan juga selanjutnya, hendaknya sholat malam itu dikerjakan dengan istiqomah, rutin, walaupun hanya 2 rakaat. Karena ada satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala, qala adwamuhu wa in qalla. Amal perbuatan manakah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, yang terus menerus sekalipun sedikit. Muslim meriwayatkan juga dari Aisyah yang artinya, karena amalu Rasulullah SAW zimatan wa kana idza amila amalan asbatahu. Amal Rasulullah SAW itu terus menerus, yakni jikalau beliau mengerjakan sesuatu lalu ditetapi. Hadirin yang berbahagia, masih banyak juga hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Tapi kami hanya menerangkan sebagian saja. Kemudian lantasnya, kapan sholat malam itu dikerjakan? Apakah harus tidur dulu? Tentunya tidak. Tetapi tidur dulu itu tentu lebih baik. Kenapa sholat malam itu bisa dilakukan di permulaan malam, atau di pertengahan, atau di penghabisan malam, asalkan sudah menunaikan sholat isya. Jadi yang 8 sholat isya, kemudian sholat lagi, itu termasuk sholat malam. Akan tetapi yang terbaik, yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Mengapa demikian? Karena ada satu hadis bahwa Nabi SAW sabda yang bersumber dari Abu Darda, Nabi pernah menyampaikan, yang zilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiri fayakul. Tuhan kita azza wa jalla setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Artinya kalau Allah itu turun, jangan diartikan seperti makhluk. Tetapi kalau Allah itu turun ke langit dunia setiap akhir malam, Allah menurunkan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, dan seterusnya, dan secara maknawi. Dan pada waktu itulah Allah menyampaikan 3 hal. Yang pertama, mayyada'uni fastajibala, barang siapa yang berdoa padaku pasti aku kabulkan. Kemudian ucapkan yang kedua, mayyas aluni fa'u'tiyahu, barang siapa yang memohon padaku pasti ku berikan. Dan yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfirolah, rawahu jamaah, barang siapa yang meminta ampun padaku pasti ku ampuni.
Dengan demikian maka akhir malam merupakan ada jaminan doa mustajabah. Demikian juga ada satu hadis dari Amr bin Absah. Beliau telah mendengarkan dari Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir. Fa istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sya'ah fakun. Rawahul Hakim. Saya, yaitu Amr bin Absah, mendengarkan Nabi bersabda, dekat-dekat hamba pada Allah ialah pada tengah malam yang terakhir. Maka jikalau engkau dapat termasuk golongan orang yang berzikir pada Allah pada saat itu, usahakanlah. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian juga dari Abu Muslim berkata bahwa Abu Dzar pernah ditanya oleh seorang, ayu qiyamul lail afdal, pada saat manakah sholat malam itu yang lebih utama? Maka Abu Dzar menjawab, qala sa'altu Rasulullah SAW kama sa'aldani faqala jawful laili al-ghabiri wa qalilun fa'iluh. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin. Abu Dzar menjawab, ditanya ya sahabatnya, dengan jawaban, saya pernah menanyakan demikian pada Rasulullah SAW, maka sabdanya pada tengah malam yang terakhir, tetapi sedikit sekali yang suka mengerjakan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Hadirin sandiwan sandiwati, lantas bilangan rakaatnya sholat malam itu berapa? Bahwanya sholat malam itu tidak ada bilangan yang sekian-sekian. Artinya tidak terbatas, tidak ditentukan. Berarti orang melakukan satu rakaat saja sudah dianggap melakukan sholat malam. Jadi minimal satu berarti. Maksimal tidak ada. Cuma yang sering dilakukan oleh Rasulullah, rakaatnya itu berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi itu sholat malamnya tidak, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11. Sebab itu gambaran yang pertama, Nabi sholat yang pertama 4 rakaat 1 salaman. Dan Aisyah mengatakan jangan ditanya panjangnya bacaan, jangan ditanya bagusnya bacaan. Jadi 4 rakaat salam. Kemudian satu lagi 4 rakaat salam, kemudian ditambah 3. Mengatakan 10, berarti 2 lebih 5, satunya witir, yang jelas 11 rakaat. Akan tapi itu tidak menunjukkan bahwa sholat malam itu maksimal 11, tidak. Jadi tidak terbatas. Minimal sholat malam itu adalah 2 rakaat atau 1. 1 berarti sholat witir. Hadirin yang berbahagia, dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi pernah sabda, sholatun fi masjidin tu'dalu bi asyrati alafi sholatin. Sholat di masjidku ini, Mekah, Medina, nilainya sama dengan 10.000 sholat. Sedang kalau sholat itu di Mekah, Masjidil Haram, nilainya sama dengan 100.000. Kemudian kalau sholat pada saat peperangan, suatu jihad, nilainya sama dengan 2 juta sholat. Tapi perlu diketahui, ada yang lebih banyak dari kesemuanya itu. Apa itu? Yaitu 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba pada saat tengah malam. Nilainya lebih baik dari semua itu. Ini hadis riwayat Abu Syekh dan Ibnu Hibban. Kemudian oleh karena itu maka Nabi selalu merhatikan, Nabi selalu menganjurkan. Jadi hadis dari Ilyas bin Muawiyah al-Muzni radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda,
La budda min salati bilailin walau hal pisatin. Hendaklah bersolat di waktu malam itu sekalipun hanya sekedar waktu seperti memeras susu yang dikerjakan sesudah isya, itu sudah termasuk sholat malam. Hadirin yang berbahagia, juga Nabi selalu menyuruh kepada sahabat-sahabatnya, amarona Rasulullah SAW bi sholatil laili walau ghaba fiha hatta qala alaikum bi sholatil lail walau raqatan. Rawat Tabrani. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengerjakan sholat malam dan menganjurkan itu benar-benar, sehingga beliau bersabda, kerjakan sholat malam itu sekalipun hanya serakaat saja, berarti sholat witir. Hadis riwayat Ad-Tabrani dalam kitab Al-Kafil. Tentunya yang lebih utama ialah menetapkan sholat malam itu secara terus-menerus. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Rasul, 11 rakaat. Aisyah berkata, yang artinya dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Qasim bin Muhammad, bahwa Nabi tidak pernah menambah baik di waktu Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malamnya adalah 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Ada yang 10 tahajud, 2 terus, kemudian 1 witir. Hadirin sandiwan-sandiwat rahimakumullah, itu diantara yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk meningkatkan imunitas diri kita yang kedua adalah dengan cara tilawatul Quran. Dan ini juga gabungan dengan sholat malam, sehingga pada saat malam itulah kita juga disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan cara tartil. Hingga ada ayat dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 4, waratilil Qur'ana tartila. Karena pada saat sholat malam itu, pas membaca Al-Quran dengan tartil itu sangat mengena, sangat menyentuh pada tubuh kita. Secara khusus membaca Al-Quran ini, ada yang mendengarkan saja, itu bisa menguatkan imun kita. Ada satu riset yang pernah dilakukan oleh seorang Dr. Ahmad Al-Qadi di klinik Florida, Amerika Serikat. Beliau melakukan sebuah penelitian, sebuah riset yang berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran mampu menangkal berbagai macam penyakit. Juga pernah dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Muhammad Salim, yang dipublikasikan oleh Universitas di Boston. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu, apalagi bersuara, memang bersuara, akan membuat vibrasi atau getaran yang membuat sel-sel yang sudah rusak, maka akan, maksudnya sel-sel yang sudah rusak pada tubuh kita, ya, dan bekerja dengan baik kembali. Dari sel-sel yang sudah rusak akan bekerja dengan baik sekali dengan cara mendengarkan ataupun membaca Al-Quran. Pernyataan di web dokter semacam ini seirama, ya. Kemudian juga sama dengan kandungan ayat surat 17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami Allah turunkan dari Al-Quran adalah sebagai syifa'un. Syifa itu penyembuhan, bukan obat. Kalau obat bahasa Arabnya dawaun, tapi bagian ulama mengatakan ya obat ya penyembuhan. Tentunya penyembuhan atau obat penyakit apa? Semua penyakit.
baik penyakit bentuk medis ataupun medis. Termasuk penyakit yang ada di dalam hati kita, susah, resah, stres dan seterusnya. Masih banyak juga penyakit-penyakit medis pun diobati dengan Al-Quran dengan cara ruqyah juga sembuh. Apalagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh setan dan seterusnya. Al-Quran mampu untuk mengobati semua itu. Sekaligus warahmatun lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tapi wala yazidul zalimina illa khosara. Akan tetapi Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi orang yang tidak beriman. Hadirin yang berbahagia, kemudian orang yang membaca Al-Quran itu, kadang-kadang kita bertanya, bagaimana Pak saya membaca Al-Quran masih banyak salah. Sementara kami ingin membaca Al-Quran pada saat malam. Apakah dosa? Tentunya yang dilihat oleh Allah bukan amalannya, bukan bacaannya, tapi niat jenengan. Kalau jenengan memang niat membaca Al-Quran dengan baik, ternyata kemampuannya sampai di situ, maka yang dilihat oleh Allah adalah apa yang jenengan lakukan, niat jenengan. Jadi yang dilihat bukan kesalahannya, tapi hati jenengan, ikhlas jenengan itu. Kalau Allah melihat hasilnya, tentunya Allah mengecap, menjempel bahwa Nabi Nuh itu gagal. Bagaimana tidak gagal? Beliau umur kurang lebih 1000 tahun berdakwah, tapi yang beriman hanya beberapa orang saja. Bahkan istrinya saja, anaknya juga enggak beriman. Berarti gagal. Tapi Allah tidak menyebut Nabi Nuh gagal. Buktinya Nabi Nuh dimasukkan oleh Allah tidak hanya seorang nabi, tapi di atasnya seorang rasul. Tidak ada seorang rasul, tapi juga di atasnya apa? Ulul azmi. Nabi ulul azmi ada 5. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi yang punya kesabaran, keteladanan luar biasa kita menyampaikan risalahnya, sehingga Nabi Nuh termasuk seorang nabi ulul azmi. Padahal umat yang beriman hanya sekian. Berarti Allah tidak melihat hasilnya, tapi lihat Allah adalah apa yang kita lakukan. Sekali lagi, membaca Al-Quran pahalanya 1 huruf secara dasar 10. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau bacanya bertati-tati, bertele-tele, banyak salahnya, tetap nilainya masih 1 huruf, ada 2. Insya Allah demikian. Dan orang yang banyak membaca Al-Quran, maka dijamin nanti Iqra'ul Qur'ana fa'inau syafi'an ya sahabi yaumil qiyamah. Baca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran kita nanti di kiamat akan memberikan syafaat kepadanya. Itu di antara untuk meningkatkan imunitas yang kedua dengan banyak membaca Al-Quran, lebih-lebih pada waktu malam. Tapi tidak harus malam. Kapan saja pun bisa meningkatkan imunitas diri kita. Kemudian amalan yang ketiga adalah sholat subuh, tentunya dengan berjamaah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Jundab bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini bisa dibuka di Riyadhus Shalihin, hadis ke-390. Nabi pernah sabda, man sholla fi sholati subhi fa huwa fi zimmatillah, al-hadis. Barang siapa sholat subuh, maka ia dalam tanggungan Allah. Jadi kalau orang mau sholat subuh, apalagi berjamaah, maka Allah akan menanggung rezekinya, keselamatannya. Apa saja ditanggung oleh Allah semuanya. Itu jaminan dari Allah. Ya, tentunya dengan demikian ini sebagai penghormatan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang mau menunaikan sholat subuh. Demikian juga sholat subuh itu satu-satunya sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana dalam Quran surat 17 ayat 78, aqimis sholat lidulukus syamsi ila waisakil ladhi wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dari sholat subuh itulah, saat itulah para malaikat, di antara malaikat sip yang telah menjaga kita. Kita ini dijaga oleh malaikat paling tidak 8.
depan, belakang, kanan, kiri, dan sip-sipan. Pagi sampai asar, asar sampai subuh. Nah, setelah terima, malaikat yang menjaga pagi, kemudian sampai asar, nah kemudian nanti bagian malam ini datang. Jadi pagi sampai asar diserahkan catatannya pada sip malam, malaikat pagi sampai asar lapor kepada Allah. Demikian juga sip asar sampai pagi, nah ini malaikat yang bagian pagi datang serah terima catatan amal itu. Lah saat itulah para malaikat menyaksikan orang-orang sholat subuh. Jadi kalau pada saat sholat subuh itu kita masih terlambat sholat, maka laporan yang dilakukan oleh Allah, oleh malaikat dilakukan kepada Allah, maka dia dianggap tidak sholat dan seterusnya. Dengan demikian maka sholat subuh merupakan salah satu sholat di mana sholat yang diperhatikan oleh malaikat, termasuk untuk meningkatkan imunnya tubuh kita juga. Karena saat itulah ada tanggungan dari Allah, tanggung kesehatannya, keselamatannya, rezekinya, dan seterusnya. Tentunya kita tidak akan bisa melakukan 3 hal ini kalau kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Kita ini adalah seorang hamba yang sangat lemah. Tanpa pertolongan Allah maka tidak akan mampu untuk melaksanakan. Sehingga kita harus selalu minta tolong kepada Allah. Sebagaimana satu hadis yang pernah disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal. Pada saat itulah Mu'ad bin Jabal didatangi oleh Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Kemudian beliau bersabda, oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai sholat untuk berdoa. Jadi Nabi pada saat memberikan doa ini pada Mu'ad bin Jabal, langsung Nabi berjabatan tangan dan mengatakan, demi Allah aku mencintaimu Mu'ad. Oleh karena itu janganlah kalian sekali-kali meninggalkan setelah sholat untuk berdoa. Apa doanya? Isinya 3. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh a'inni, a'inna. Ya Allah tolonglah saya kalau a'inni. Kalau a'inna tolonglah kami. Ala zikrika untuk selalu ingat kepadamu. Dalam kondisi apa saja. Di mana saja. Supaya kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah. Baik dengan lisan maupun dengan hati. Adapun perbuatan. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, baik nikmat yang besar, apalagi nikmat-nikmat yang kecil, apalagi nikmat yang besar, supaya kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, dan memperbaiki, membaguskan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Yang jelas kita tidak akan mampu melakukan tanpa pertolongan Allah, sehingga ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk taat kepada Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menghindari semua maksiat illa billah, kecuali pertolongan Allah. Sekali lagi, supaya kita mampu melakukan dengan baik, istiqomah, maka kita selalu minta tolong kepada Allah. Dia ada dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika, a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Itu doa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Mudah-mudahan dari 3 hal ini sebagai cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita tidak mudah untuk sakit, tidak mudah untuk kena penyakit apa saja yang turun di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu ditolong oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menambah beribadah kepadanya dengan ikhlas hanya kepada Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura. Kemudian dengan demikian maka Allah akan menyiapkan surganya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf semua kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Kalau tidak ada kebenaran
semua itu catatannya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada kekurangan itu semata-mata karena ketidaktahuan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Oleh karena itu kami yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kita doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.